Ini serius nggak gigit? Aman kok. Serius? Nah, tuh, saya nempel-nempel di sini juga aman kok. Dia pokoknya nggak menimbulkan penyakit, tenang aja kok, tenang. Enggak, ini nggak gatal, itu takut gatal mama. Enggak kok, dia tuh diem aja. Bapak geli. Ini dijualnya kayak gimana nih Pak? Nah, per gayung, satu gayung itu 30.000. Pemberani, siapa nih yang juga suka makan buah dan sayur? Yuk, sini-sini kita merapat. Hehehe. Mengkonsumsi buah dan sayur yang kaya vitamin memang bisa membuat tubuh kita fit dan bugar. Dan ternyata tidak hanya sari dari buah dan sayurnya saja yang punya manfaat baik. Bahkan dari limbahnya masih bisa dimanfaatkan menjadi peluang bisnis yang menghasilkan untung besar loh. Wah, gimana caranya ya? Desi, tolong bawain ini dong. Oh, oke siap. Loh, ini apaan Mas? Tadi kan katanya pengen beli buah-buahan sama sayur-sayuran. Ini kan ya? dia, kita gunanya yang limbah, jangan yang fresh justru. Oh gitu. Terus nih gimana cara ngolahinnya nih Mas? Nah, nanti saya kasih tahu, pokoknya kamu bawa dulu dah ke sana. Ke sono? Ya, ke kandang sana ya. Tahu kan di sana ya? Oke. Oke. Jujur, saya masih sedikit bingung nih pemberani. Karena Mas Hasim mengajak saya untuk mengolah limbah buah dan sayur ini. Kira-kira mau dibuat apa ya ini? Mas Hasim. Ya. Dan tadi aku nih belum ngerti nih, kenapa harus pakai bekas limbah-limbah kayak gini sih? Nih kan bekas sayur. Ya. Ini busuk. Ini kulit-kulit buah-buahan, kenapa harus pakai gini nih Mas? Nah, justru si maggot ini dia tuh medianya tuh pakai sampah-sampah ini. Kalau seumpamanya kita pakai yang fresh, kan sayang juga ya. Kalau misalnya kita jual tapi maggotnya kita misalnya nyari sampah gitu ya. Tapi kita cari yang masih fresh, ya pasti kan orang-orang juga nggak bakal ada yang ngasih gitu ke kita kan. Oh, gitu. Dan juga kenapa kita milih yang busuk ya? Ternyata yang busuk itu lebih banyak protein dan juga kandungan-kandungan lainnya buat maggotnya loh. Oh, sekarang saya sudah tahu nih. Ternyata Mas Hasim ini adalah seorang peternak maggot loh. Maggot adalah larva dari lalat jenis BSF alias Black Soldier Fly yang dapat digunakan sebagai pakan alternatif untuk unggas dan ikan. Budidaya maggot tak hanya bisa memberi manfaat secara ekonomi saja, namun juga sebagai edukasi masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Wih, keren banget ya. Dan sebagai tahap awal untuk beternak maggot, kita harus menyiapkan medianya dulu nih. Atau tempat khusus untuk menetaskan telur lalat hingga menjadi larva. Gimana Mas? Nah, di sini aja kita tebar sampahnya, limbahnya. Limbahnya? Ya, langsung tumpukin aja, jatuhin. Ini. Habis? Udah habis. Setelah itu kita ratain dulu nih limbahnya. Oke. Ya nanti si maggotnya dapat makanannya semua. Nah, bentar. Maggotnya mana? Nah, itu dia. Nanti kita ke sana, ke dalam kandangnya. Nah. Ke situ. Iya, ke dalam sana. Nah, di tahap selanjutnya inilah yang kata Mas Hasim lumayan paling menantang nih. Apalagi buat pemula seperti saya. Waduh, Mas Hasim jangan nakut-nakutin saya dong. Saya jadi deg-degan nih jadinya. Yuk, kita masuk yuk. Serius nih Mas? Iya dong, aman kok, aman. Aman, Serius nih? ayo aman kok. Ini serius nggak gigit? Aman kok. Nah, Serius? tuh, saya nempel-nempel di sini juga aman kok. Dia pokoknya nggak menimbulkan penyakit, tenang aja kok, tenang. Enggak, ini nggak gatal, itu takut gatal mama. Enggak kok, dia tuh diem aja. Kalau kamu diem nanti dia bakal ini, nggak bakal nempel, udah diem aja diem. Tenang. Iya udah Pokoknya, buruan. nah nanti kita bakal ngambil telur-telurnya tuh yang ada di situ, yang ada di kayu-kayu itu. Iya, kita bisa agak lebih cepetan nggak Mas? Oh iya, boleh, siap. Akhirnya rasa penasaran saya bisa terjawab nih pemberani. Ternyata seperti ini loh yang namanya lalat BSF alias Black Soldier Fly yang berada di dalam kandang khusus ini. Atau yang biasa disebut insektori. Nah, dari sinilah nanti cikal bakal maggot akan terbentuk. Waduh, seketika ribuan lalat BSF ini langsung menempel semua di badan saya nih pemberani.
Pemberani, Black Soldier Fly adalah salah satu jenis serangga yang berasal dari daratan Amerika dan Eropa. Warna tubuhnya didominasi oleh warna hitam, sedangkan sayapnya sedikit berwarna kebiruan dan dilengkapi dengan 2 buah antena di bagian kepalanya. Jika dilihat sekilas, lalat buah yang satu ini hampir mirip dengan tawon atau jangkrik ya. Oke deh, sekarang kita panen telur nih. Tuh, telurnya ada di dalam sini. Mas Hasim, ini kita panennya nggak bisa dengan cara yang lain gitu, Mas. Enggak, kita dengan cara kayak gini aja loh. Ini nggak masuk rambut kan, Mas? Enggak kok, aman kok. Terus Bener-bener aman kok. ini nih, ini nih apa sih Black Soldier Flies ini umurnya berapa, Mas? Kalau Black Soldier Flies ini dia umurnya sangat-sangat singkat sekali. Hah, singkat. Ya, kalau untuk yang jantannya itu dia setelah membuahi langsung mati. Hah? Tuh. Oh, Sedangkan yang betinanya dia setelah menelur langsung mati. Mas, ini aku boleh coba ya? Kayaknya Boleh. gampang deh. Gampang banget deh, satisfying liatnya juga. Oke, nih copotin, Satu lagi. buka lagi. Banyak banget nih pemberani. Nih, ini yang telur-telurnya tuh, yang putih-putih, kuning, rada kuning juga. Tuh, banyak banget. Mas, biasanya kalau panen dalam satu hari itu dapat berapa banyak telur, Mas? Kalau masih baru-baru ini biasanya bisa mencapai 150 gram. 150 gram? Ya, Kalau 1 gramnya berapa? 1 gramnya 2 kilo. Jadi 2 kilo maggot. Kalau grade A, kalau bagus banget bisa mencapai 3 kilo. Wah, ternyata tidak sulit loh untuk mengambil telur-telur lalat BSF ini. Namun perlu kesabaran dan ketelatenan karena harus mengumpulkan sedikit demi sedikit seperti ini. Selain itu, kita juga harus kuat menahan aroma yang cukup menyengat di kandang ini. Biasanya untuk memanen telur BSF, Mas Hasim dan para pekerja harus berada di dalam sini sampai sekitar 1 jam loh. Nah, pemberani, jadi kalau kita pengen membudidayakan serangga-serangga BSF ini, yang harus kita persiapkan yang penting adalah waring. Waring dan ini daun-daun kering, daun pisang ya, Mas? Daun pisang ya. Ini gunanya untuk tempat mereka minum. Nanti daun pisangnya ini dikasih air dan terus nanti serangga-serangganya minum di sini. Iya. Dan gak lupa juga egis ya, Mas? Egis ya, Egis untuk itu bertelur. untuk tempat bertelurnya dan untuk menarik mereka supaya bertelur di situ disertai dengan bebauan-bebauan yang busuk ini menyengat. ya. Iya, bau yang menyengat. Boleh ikan busuk atau buah-buahan Buah-buahan busuk. busuk. Gitu. Wah, saya benar-benar tidak menyangka. Dari hal sepele dan sesederhana ini, bahkan mungkin tidak banyak orang lain yang memikirkannya, ternyata ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Akhirnya lega sekali rasanya nih pemberani. Setelah hampir 1 jam berjibaku dengan ribuan lalat, akhirnya saya bisa keluar kandang juga. Hehehe. Eits, tapi bukan berarti tugas saya selesai sampai di sini ya. Telur-telur BSF yang sudah kita ambil tadi harus cepat-cepat kita semaikan supaya nanti tidak gagal untuk ditetaskan. Mas Hasim, aku udah kelar. Udah selesai. Udah. Aduh, tutup rapat-rapat. Tuh dapat biar nggak keluar. Akhirnya selesai juga. Akhirnya kelar. Nah, untuk tahap selanjutnya kita bakal menetaskan telur-telur yang tadi kita ambil ini. Oh, Cara menetaskannya itu dengan cara kita menggunakan media dedap atau yang kita bisa bilang ya seperti serbuk lah. Serbuk. Itu adalah media awal dari si maggot ini. Jadi nanti si dedapnya ini bakal kita basahin. Cukup sedikit aja ya, cukup lembab aja, jangan sampai basah-basah banget sampai becek itu enggak. Nah, setelah itu nanti telurnya ini bakal kita taruh di atasnya. Nah, nanti kita bikin seperti ini harus diberi jarak. Desi, soalnya kalau kita nggak beri jarak, nanti ini kan basah nih ya, agak basah terus kena telurnya, dia otomatis tidak bakal menetas. Karena kalau kena air itu dia benar-benar sensitif kan ya, masih nama juga telur kecil gitu ya. Iya. Jadi kena air dia langsung benar-benar semuanya itu nggak bakal menetas. Ini jadi prosesnya berapa lama nih, Mas? Kurang lebih untuk penetasan ini 5 hari.